Bung Hatta pernah berkata, "Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas." Kalimat Bung Hatta tersebut seolah mengisyaratkan bahwa buku adalah jendela dunia. Seperti pada video kali ini, kita akan membahas tentang penjelajahan dunia oleh Portugis di abad ke-15. Nah, kali ini aku sudah membawa bukunya. Bukunya berjudul Suma Oriental karya Tommy Pires, Perjalanan dari Laut Merah ke Cina, dan buku Francisco Rodriguez. Di kata pengantar paling depan ini tertulis kata pengantar oleh Dr. Edward L. Polinggomang, yaitu pakar sejarah maritim, dosen sejarah Universitas Hasanuddin. Ini merupakan kata pengantar yang menceritakan siapakah itu Tommy Pires. Tertulis, Tommy Pires adalah seorang pengembara dari Portugis yang membuat catatan perjalanannya yang dibukukan dan diberi judul Suma Oriental. Catatan perjalanan ini menjadi bahan bacaan yang menarik tentang paruh pertama abad ke-16 dalam dunia perdagangan dari Laut Merah hingga ke Jepang. Ia mengawali tulisannya setelah mengunjungi Malaka, salah satu wilayah koloni Portugis di zona perdagangan maritim Selat Malaka yang direbut pada 1511, pada 1512 dan mengakhiri penulisan catatan perjalanannya di India pada 1515. Nah, buku Suma Oriental ini tidak hanya sebagai buku bacaan biasa, tetapi juga menjadi buku referensi para pakar sejarawan dalam mengetahui apa saja yang ada pada abad itu. Nah, selain melewati tulisan-tulisan, Tommy Pires juga menggambarkan peta-peta yang beliau lewati, karena di buku ini juga terdapat petanya. Ini. Jadi kita bisa tahu tidak hanya melewati tulisan saja, tetapi juga bisa melewati penggambaran secara detail. Tidak hanya itu, di sini Tommy Pires juga menceritakan bagaimana cara dia bertahan, bagaimana cara dia melaut di samudra yang lepas ke seluruh dunia untuk mencari rempah-rempah. Catatan beliau yang paling legendaris adalah ketika beliau sudah sampai di Selat Malaka, kemudian beliau mengarungi Indonesia yang saat ini, pada saat itu menjadi Kepulauan Nusantara, mulai dari Selat Malaka hingga ke Kepulauan Maluku. Tommy Pires tidak hanya menggambarkan tentang apa saja yang beliau lihat tentang budaya masyarakat setempat, tetapi juga beliau menceritakan dan menulis apa saja cerita-cerita mitos dan apa saja cerita yang dipercayai oleh masyarakat pada masa itu. Dan di situ juga Tommy Pires juga menceritakan bagaimana awal mula agama Islam masuk ke Pulau Jawa dan diterima oleh masyarakat Jawa. Di sini Tommy Pires mengatakan bahwa Kepulauan Nusantara adalah kepulauan paling subur dan paling kaya yang pernah ia lewati. Karena di sini di Kepulauan Nusantara terdapat berbagai macam sumber daya alam dan komoditas, mulai dari emas, cengkeh, pala, dan segala macam rempah-rempah yang ada. Tommy Pires mengatakan dalam catatannya bahwa Selat Malaka adalah pusat perdagangan yang sangat ramai pada masa itu dengan komoditas yang murah dan berkualitas. Dari hasil penelitiannya, Tommy Pires mengatakan bahwa Selat Malaka merupakan perdagangan yang sangat menguntungkan bagi masyarakat pada saat itu. Tidak hanya bagi masyarakat setempat, tapi juga orang-orang dari pulau-pulau lain. Ia mengatakan bahwa ketika orang-orang pulau lain berdagang di Selat Malaka, mereka akan untung 2 kali lipat daripada ketika berdagang di daerah mereka sendiri. Itu yang membuat Selat Malaka menjadi daerah perdagangan yang ramai pada saat itu. Beralih pada penyebaran agama Islam, ia mengatakan bahwa sebagian masyarakat di Pulau Sumatera saat itu sudah menganut agama Islam, sedangkan masyarakat yang ada di pulau-pulau lain, mayoritas mereka masih menganut agama pagan atau Hindu-Buddha. Dalam catatannya, ia juga menceritakan bahwa ada beberapa tradisi-tradisi dan kebiasaan yang menurut dia ekstrim yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu. Salah satunya ketika ia mengunjungi Pulau Jawa, ia melihat bahwa orang-orang pagan pada saat itu, ketika suami mereka meninggal, istrinya harus ikut meninggal dengan cara membakar diri bersama jasad suami. Apabila seorang istri tersebut tidak mau mengakhiri diri atau membakar diri bersama jasad suami, maka ia akan memilih untuk mengasingkan diri
di daerah-daerah terpencil sebagai seorang pendeta. Jadi mungkin itu saja penjelasan kita tentang buku Suma Oriental karya Tommy Pires, Perjalanan dari Laut Merah ke Cina, dan buku Francisco Rodriguez tentang perjalanan Portugis dalam upaya mencari rempah-rempah ke tanah Nusantara. Jangan lupa untuk baca buku ini karena dengan membaca kita bisa melihat dunia. Kalau ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.